firman itu, dia yang menyatakannya. Aduh, kalian ini. Kan saya bilang nggak kenal Tuhan, sok-sok kenal Tuhan. Halo, Amir. Selamat siang. Selamat siang, Amir. Silakan. Boleh bertanya ini, Mbak? Boleh, silakan. Bertanyalah. Ya, apakah ada Yesus mengatakan Allah? Gitu? Adalah, dia mengatakan Bapak. dirinya Allah. Enggak. Apa? Maksud saya Yesus pas waktu disalib itu, Pak. Kenapa? Apakah Yesus mengatakan Allah? Bukan itu. Mengatakan Ada. Allah apaan? Maksudnya dia ngomong gitu disalib Allah gitu. Maksudnya saya nggak paham. Pertanyaanmu belum jelas. Apa sih? Maksud saya Yesus itu loh mengatakan Allah adakah nggak dalam kitab Injil itu? Yesus tuh mengatakan Allah atas dasar apa gitu? Yesus, makanya saya bilang gini, saya bayangkan dia disalib Allah gitu, mengatakan Allah Iya. gitu. Gimana? Jelas lah bang. Saya nggak paham. Ya makanya ada nggak gitu loh, makanya ada. Ada gimana? Ada gimana bang? Ada gimana sih? Yesus itu tidak mengatakan seperti yang kamu perintahkan, karena Tuhan saya bukan kamu. Dia pergi sendiri. Ada nggak Yesus mengatakan Allah? Apaan? Gak ngerti aku. Allah gitu. Tolong ya. Kalian ngerti nggak? Bang Marbun, Bang Andreas, Bang Jai, Bang Toyo, Mama, Oni, apa ada nggak? Gue nggak ngerti. Saya nggak ngerti deh. Ada nggak Yesus mengatakan Allah? Dia ngomong itu disalib gini. Allah gitu. Mau ngapain? Ya. Ini nih, bilop men. THN sengketa pesandul. Apaan sih? Gak sekolah banget lu. The General. Sekolah gitu. Bisa gak sih narasinya itu? Narasinya, typing orang gak sekolah semua. Iya, kebanyakan mabuk kencing ini ya. Bahasa Indonesianya belepotan, apalagi mau bahasa Arab. Apa yang mau gua harapkan dari orang yang nggak bisa bahasa Indonesia? Aduh. Halo Econ, Eker. Halo, selamat siang. Selamat siang. Silakan, mau bertanya apa Pak? Jadi tadi kan Mbak bilang apa Maria itu kan hambanya Tuhan ya, Tuhan Yesus. Iya betul. Tuhan Yesus kan dilahirkan sama Bunda Maria. Iya betul. Iya, dia mengambil rupa manusia melalui rahim Bunda Maria. Ya berarti jadi Maria itu kan berarti lebih mulia dari Yesus kan. Bagaimana caranya Maria seorang hamba lebih mulia daripada Tuhan? Ya kan. Logikakan dulu ke saya. Bagaimana Anda menarasikan Maria lebih mulia? Karena kan gini, derajatnya kan ibu pasti lebih tinggi kan dari anak gitu. Derajat ibu dengan anak lebih tinggi. Di mana ada yang mengatakan derajat ibu lebih tinggi dari anak? Ajaran siapa ini? Enggak kan. Siapa? Bedanya itu Saya mau tahu dulu, agama Anda apa mengajarkan derajat anak lebih tinggi dari ibu? Karena Iya. anak juga nanti bisa menjadi ibu, anak bisa menjadi bapak. Jadi tinggi-tinggian mana? Kalau kita Ya, mau pakai logika, itu kan sesama manusia bang, itu nggak ada derajat yang tinggi bang. Semuanya dari tanah. Ibu akan mati jadi tanah, anak akan mati jadi tanah. Terus yang mana? ya berarti Yang itu lebih kan tinggi. Tuhan berarti bisa mati. Masa sih Tuhan bisa mati? Tapi dia tidak jadi tanah bang. Enggak, iya kan berarti kan itu Nah, sekarang saya tanya, manusia mana yang tidak kembali menjadi tanah? Derajat mana yang tinggi? Yang jadi tanah atau yang nggak jadi tanah? Derajatnya yang tinggi. iya kan ibu kan derajatnya pasti lebih tinggi. Oke, sekarang saya tanya kamu bang. Sekarang saya tanya bang,
menghormati bukan artinya derajat itu lebih tinggi, Bang. Rasa hormat itu timbul bukan karena ada yang tinggi, ada yang rendah. Di agama Anda, apakah di agama Anda mengenal yang namanya kasta? Atau Anda sudah jadi orang Hindu sekarang? Bukan. Nah itu. Sekarang pertanyaan saya, di dalam agama Anda agamanya apa? Agama saya Muslim, Islam. Ya, agama kamu Islam, Muslim itu kamu orang pemeluk agama, jangan kebalik. Ya, di dalam ajaran agama Islam, apakah ada kasta yang lebih tinggi dan lebih rendah di antara sesama manusia? Nggak ada. Ya kalau nggak ada, jangan bilang ibunya lebih tinggi. Ya. Gitu ya, jadi belajar Bang. Saran saya, belajar agamamu. Gitu. Saya baru nemu ada manusia lebih tinggi, mulia, lebih mulia. Sejak kapan ada manusia mulia? Manusia itu tidak ada yang mulia selain dimuliakan sama Allah. Gitu. Jadi adalah kebodohan kalau kamu mengatakan derajat manusia itu tinggi. Yang mana yang tinggi? Manusia itu boleh mencapai derajat yang tinggi ketika Allah itu sendiri yang meninggikan. Itu tadi yang saya bilang. Makanya kalian ini jangan kebanyakan mabuk kencing. Bahasa Indonesia kalian aja belepotan. Konon mau bahasa Arab. Sudah saya katakan, saya di sini tuh kayak ngajarin kalian bahasa Indonesia. Kalian nggak ngerti bahasa Indonesia. Gitu loh. Hal-hal yang paling rendah kayak gini, apa ya, dasar ajaran-ajaran basic aja kalian nggak paham. Coba ya, Bunda Maria itu dimuliakan karena dari Allah, Allahnya sendiri yang memuliakan Bunda Maria. Dia yang tadinya seorang hamba dimuliakan menjadi ibu dari Sang Firman itu karena sudah mengambil kodrat manusia. Ingat, seseorang bisa dikatakan lebih mulia karena Allah yang memberinya. Ya, dalam konteks Allah itu yang memuliakannya. Kalau tidak Allah yang memuliakannya, manusia itu nggak ada yang mulia, sayang. Semuanya sama. Main sistem kasta pula. Setuju ya? Setuju kan? Loh, 1.200 orang di sini, apa kalian nggak pernah tahu ini ajaran seperti ini? Atau kalian sudah mau menjadi orang Hindu? Ada kasta-kastaan? Hah? Itu. Makanya saya bilang, ya kan Bang Raja debat ketawa-ketawa kalau di bawah kau. Naiklah kau ini, banyak kalian yang mau berdiskusi dengan kau ini. Oke, Rusli. Itulah, Pak nggak nyampe. Silakan Rusli. Halo, selamat Safi. siang. Halo, nanti ya Rusli ya. Silakan Safi, mau bertanya apa? Iya, di sini saya mau bertanya aja, Bu. Silakan, memang kalian saya persilakan bertanya. Iya, di dalam Yohanes 17 ayat 8 itu menceritakan apa ya? Saya nggak tahu menceritakan apa sebelum dibacakan konteksnya. Iya kan di tema ini menulis Yohanes 17 ayat 3. Itu pengertiannya gimana, Bu? Pengertiannya. Oh, ganti sekarang. Tadi Yohanes 17 ayat berapa? Sekarang yang ini mau ditanya. Oke. Iya. Pengertian di dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah kalau kamu mau hidup kekal, kamu harus mengenal Allah yang benar yang diperkenalkan Yesus. Gitu. Selain daripada Allah yang diperkenalkan Yesus, yaitu Bapa, kamu gak akan bisa hidup kekal. Karena ada nabi-nabi yang memperkenalkan Allah-Allah palsu, Allah-Allah berhala, Allah-Allah yang cuman dalam bentuk teks, dalam bentuk Iya. kata-kata yang tidak nyata, seperti itu. Iya, mau bertanya ini, kenapa di dalam pengajaran itu harus ada, misalkan ada kata Allah, terus ada kata Tuhan Yesus. Kenapa kalau Tuhan Yesus ya Yesus saja, kalau Tuhan Allah ya Allah saja? Kenapa harus mereka saling ketergantungan? Itu menggambarkan bahwa Tuhan itu tidak punya kekuatan tersendiri atau tidak punya keputusan sendiri, harus menanyakan lagi kepada Allah, harus menanyakan lagi kepada Tuhan. Kenapa Tuhan itu Allah sendiri? Apa sih Pak? Tuhan Yesus Jangan sendiri. putar-putar Pak. Jangan putar-putar. Saya nggak Maksud paham saya pertanyaan. begini, maksud saya kenapa
kalau misalkan Tuhan Allah ya Allah saja. Oke. Kalau Tuhan Yesus ya Yesus saja. Enggak. Gini bang, Kan saya kasih begitu. tahu bang. Kalau Tuhan Kalau saja, sabar mau lanjut dulu. Mau lanjut dulu. Anda mau Kalau bertanya, misalkan, saya udah nangkap pertanyaan Anda. oh iya ya. Saya udah nangkap pertanyaan Anda. Gini bang, kalau Allah tidak bergantung sama firman-Nya dan firman-Nya tidak bergantung dengan Allah, berarti Allah itu harus seperti ini. Karena kalau Allah saja, ya seperti kuas-kuas aja. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, karena kuas ini nggak bisa ngomong. Gitu loh. Jadi kalau ada Allah yang tidak punya firman, ya, itu berarti Allah mati, kan gitu. Yesus itu firman. Jadi Bapa Allah yang dimaksud di situ, ya di Yohanes 17 ayat 3 ini. Allah yang dimaksud di situ, dia itu hanya bisa dinyatakan melalui perkataannya, firmannya, perkataannya atau firmannya ini adalah Yesus. Gitu. Jadi kalau Allah itu Allah toktil, ya berarti bisa kita bilang Allah itu ya seperti bilangan atau seperti benda mati. Gitu. Paham tidak, Pak? Iya, maksud saya kalau misalkan, kalau saya mau tanya, kalau Allah itu Tuhan atau bukan? Allah sudah pasti Tuhan. Yesus Tuhan. Ya, dia Tuhan karena dia firmannya Tuhan. Nah, Kalau iya, Yesus itu Tuhan ya karena kalau firmannya Tuhan. misalkan, Kenapa? kalau Yesus Tuhan, terus Allah Tuhan, terus Bapa? Lah Allah itu ya Bapa. Itu tadi saya bilang, firmannya itu atau Yesus itu dikatakan Tuhan karena Bapa itu Tuhan. Kalau Bapa itu tidak Tuhan, maka firmannya juga tidak Tuhan, kan gitu. Maka Tuhan itu cuma satu, gitu. Contoh saya ya. Harus satu? Contoh saya. Kalau saya adalah guru, maka perkataan saya guru. Perkataan saya itu disebut guru karena tubuh saya guru. Kalau tubuh saya tidak guru, ya perkataan saya tidak guru, gitu. Demikian Yesus itu dikatakan Tuhan, ya karena dia firmannya Tuhan. Sang Bapa yang satu itu, dia Tuhan, gitu loh. Firmannya Tuhan pasti Tuhan, Bang. Tidak mungkin tidak Tuhan. Iya, maksud saya begini, ketika misalkan Sudah paham Allah belum ini? Tuhan, Sebentar, Ya. sudah paham belum? Jangan kamu mengira Tuhan saya ada 3, Tuhan saya itu ada 1. Yesus iya, itu ini firman. saya mau Tapi tanyakan lagi. sebentar, saya mau kamu paham dulu. Saya mau make sure dulu kamu paham tidak? Yesus itu sama dengan firman Tuhan. Iya, iya. Bapa itu adalah Tuhan. Yesus yang adalah firman itu disebut Tuhan karena sang Bapa itu Tuhan. Jadi Tuhan itu Iya, satu. maksud saya, kenapa misalkan kalau itu firmannya firman saja, kenapa Allah itu disebut juga Tuhan? Makanya membingungkan kita Oke. itu. Kalau Yesus kamu itu- bilang, Kalau firmannya kamu firman, nggak usah bilang Oke. Tuhan begitu. kamu agama apa? Saya Muslim. Kamu Muslim, oke. Kamu baca dulu. Kamu baca dulu ini ya. Jadi saya tanya kamu. Menurut kamu, ini apa? Ini kan kamu pernah baca surat Toha dong, ayat 14. Saya tanya, ini firman Allah tidak? Perkataan Allah tidak ini? Ini perkataan Allah tidak ini? Firmannya Allah tidak ini? Oke, Iya, coba iya. kamu baca apa firmannya? Baca. Iya, Coba kamu baca. Apa katanya? Sesungguhnya aku adalah Allah. Firmannya Allah saja sudah mengaku Allah. Gimana kamu? Saya tanya kamu, ini Allah yang ngomong atau siapa yang ngomong? Iya, itu kan perkataan. Oke, ini firman Beda Allah dengan tidak? Saya tanya kamu. Quran Firman. surat Toha ini. Firman. Ya kan? Iya, firman. Ini firman. Firman Allah itu bilangnya Iya. apa? Coba baca. Sesungguhnya aku Adalah Allah. adalah Allah. Firmannya Allah sendiri sudah mengaku dia Allah. Betul kan? Iya, Oh, betul. berarti juga ini Quranmu rumit. Misalkan begini, saya contohkan lagi. Misalkan Tuhan Allah bilang saya ini Allah. Terus Tuhan Yesus juga bilang saya ini Tuhan. Loh, Bapak itu bilang dia Allah itu dari Yesus. Yesus yang ngomong. Emang yang kamu kira? Yohanes 1 ayat 18. Yang menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu ya firman. Yesus yang ngomong. Firman itu yang Iya, ngomong, dia Allah. maksud saya begini, Bu. Udah ngerti belum? Udah. Kenapa? Ayo, gitu.
dari tadi kenapa seperti tidak satu. disebutkan satu Tuhan saja? Misalkan ya Tuhan Yesus Loh, saja. disebutin kok. Terus Disebutin kok. terus Disebutin. Tuhan Allah, Tuhan Bang, Allah aja. Kenapa sebentar, harus ada Bang. Tuhan Yesus? Ada Tuhan Allah, itu yang bingung. Apaan sih Tuhan Allah, apaan sih? Tadi kan saya tanya, kan menurut Ibu tadi Tuhan Allah, Tuhan juga, terus Yesus Tuhan Tuhan juga. Allah, Tuhan juga. Enggak ada saya bilang gitu, Bang. Enggak ada saya gitu bilang gitu. Kamu tuh tadi saya sempat belepotan tanya memahami. Gini ya, Bang ya. Makanya saya itu, Bang. Saya itu mengingat apa yang saya katakan. Saya mengingat apa yang saya katakan. Kamu yang tidak pernah mengingat apa yang kamu katakan sendiri dan orang lain katakan. Terus yang kalau Allah itu siapa Allah? Astaga. Bapa itu dinyatakan oleh Yesus, Bang. Firman itulah yang menyatakan Allah itu. Jadi di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, itu semua yang ngomong firman. Firmannya Allah itu. Yesus itu. Makanya Musa mengenal Yesus. Makanya Abraham mengenal Yesus. Makanya Adam mengenal Yesus. Kenapa? Karena yang berbicara itu sang firman. Gitu. Oke, tampaknya dia sudah terpukul dan paham. Lu seperti itu. Jadi kalau kalian mengatakan, oh Yesus itu bukan Allah, lah, firman itu Allah. Lu itu firman Tuhanmu itu Allah kok. Itu loh. Surat Toha ayat 14. Ini sama. Serasi gitu loh. Masa kayak gini aja kalian. Makanya aku bilang ya, hantu bahasa Indonesianya gimana sih? Setiap bapak itu bernarasi, itu adalah narasinya firman. Setiap Allah itu bernarasi atau berfirman, yaitu perkataan sang firman, perkataan Yesus. Karena Yesus itu adalah sang firman, penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18 ini dalam loh artinya. Sangat-sangat deep gitu loh. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak dalam pangkuannya. Firman itu dia yang menyatakannya. Aduh, kalian ini. Kan saya bilang gak kenal Tuhan, sok-sok kenal Tuhan.